Pada episode sebelumnya, Kinta dan Okarun keluar sebagai pemenang. Dengan begini, dua kelompok sudah memastikan kemenangan. Tapi sebelum itu, kita lihat dulu judul dari chapter 191, yang dalam bahasa Inggris berjudul The Mistake, yang artinya adalah kesalahan. Siapa yang melakukan kesalahan? Kita berpindah ke sisi lain kota Kamikoshi. Terlihat Ibu Adachi yang meninggalkan rumah Murakami dengan memakai jaket hitam yang tebal. Sebelumnya Adachi juga memakai jaket itu ketika menyerang Seiko. Kalau ada yang jual jaketnya Adachi, mungkin aku bakal beli. Adachi adalah anggota sayembara perebutan kekuatan yokai. Adachi sudah mendapatkan kekuatan Murakami. Jadi langkah selanjutnya adalah menemui pihak penyelenggara. Dan lokasi pertemuan berada di pinggir sungai dekat jalan layang. Adachi sampai di sana dan ada seorang pria yang membawa koper. Namun kelihatannya dia bukan manusia. Tiba-tiba ada telepon masuk dari nomor yang tidak dikenal. Ternyata dia adalah pembuat sayembara yang kita ketahui adalah Sanjome. Sanjome mengapresiasi pekerjaan Adachi. Di sini terungkap nama lengkap Adachi adalah Mika Adachi. Adachi berkata sudah mendapatkan satu kekuatan. Tapi usaha Adachi tidak berguna karena kekuatan yang dia dapatkan berasal dari Takeshi Murakami. Yang mana mereka berada dalam satu pihak yang sama. Adachi belum paham kesalahan apa yang dia lakukan. Jadi Sanjome menjelaskan bahwa Murakami adalah peserta sayembara. Padahal Sanjome sudah membuat daftar siapa saja yang menjadi incaran. Dan tidak ada nama Murakami di sana. Jadi apa yang dilakukan Adachi adalah sebuah kesalahan. Adachi beralasan. Adachi melihat ada sesuatu yang berbeda dari Murakami. Jadi Adachi berpikir Murakami juga punya kekuatan yokai. Adachi baru tahu dia memilih langkah yang salah. Jadi kedepannya Adachi tidak akan mengulangi kesalahan yang sama. Tapi Sanjome tahu bahwa Adachi tidak akan mampu melakukannya. Penyebab kekalahan Murakami adalah kekuatan Kouki. Dan secara kebetulan Adachi berada di sana dan bisa mencuri kekuatan Murakami. Dengan begini Adachi resmi menerima diskualifikasi. Semua pisau Kozuka diminta dikembalikan kepada pria yang ditemui Adachi. Beserta kekuatan vampir Jiangshi juga akan diminta kembali. Adachi meminta pengampunan dan setelahnya akan melakukannya dengan benar. Tapi Sanjome yakin Adachi tidak akan bisa melakukannya. Target harus mengakui kekalahan supaya kekuatannya bisa diambil. Jadi penting untuk membuat targetnya menyerah dari hatinya yang paling dalam. Tapi hati manusia sangat sulit untuk dipahami. Jadi membuat orang mengaku kalah tidak segampang yang dibayangkan. Apalagi jika orang itu punya kekuatan yang hebat. Mereka biasanya punya sesuatu bernama ID Kosmos. Atau bisa dibilang alam bawah sadar yang mengatur tindakan manusia. Manusia seperti itu bahkan tidak takut untuk mati. Jadi bagaimana mau mencuri jika targetnya lebih memilih untuk mati? Jadi dibutuhkan strategi untuk mengubah pikiran orang tersebut. Misalnya dengan menyerang keluarga atau teman dari target. Dengan begitu akan ada celah untuk membuat target mengaku kalah. Tapi Adachi adalah orang dengan hati yang baik. Jadi Adachi tidak akan sanggup melakukan pekerjaan yang begitu kejam. Adachi mengaku bisa melakukannya. Jika itu untuk ibunya, Adachi akan melakukan apapun. Tapi Adachi langsung dihajar dengan koper oleh pria di depannya. Adachi terkunci dan terus menerima pukulan dengan koper. Dan Adachi diminta mengakui kekalahan. Hidung Adachi berdarah dan dia teringat ibunya yang membutuhkan biaya perawatan. Tiba-tiba ada orang yang menendang pria koper sampai jungkir balik. Ternyata orang itu adalah Masamichi Bega, polisi kebanggaan kita semua. Dan Bega meminta bantuan dari kantor polisi terdekat. Untuk sekarang Bega akan bertarung menggunakan tongkat miliknya.
Tapi pria koper tiba-tiba berubah menjadi kartu Fairy Tail. Vega masih ingat Fairy Tail yang dia lawan bersama Zuma. Tapi anehnya hipnotis Fairy Tail tidak berguna kepada Vega. Jadi target hipnotis berganti kepada Adachi. Adachi terpengaruh dan kalian pasti paham ekspresi apa itu. Adachi menangkap Vega dari belakang tapi itu tidak berguna. Karena Vega dengan mudah mengunci pergerakan Adachi. Dan kesadaran Adachi langsung kembali. Vega melihat ke depan dan ternyata Fairy Tail sudah tidak ada di sana. Sepertinya pertarungan selesai dan Vega menunda bantuan dari kantor polisi terdekat. Pertarungan yang begitu singkat. Tapi kenapa Fairy Tail tidak bisa menguasai Vega? So far baru diketahui satu cara untuk counter pengaruh kekuatan Fairy Tail, yaitu kemarin dilakukan oleh Kawabanga dalam arc dan Mara. Saat itu Fairy Tail berusaha mengambil kesadaran Sawaki, tapi Sawaki sudah berada dalam pengaruh kutukan Kawabanga. Jadi kutukan yang lebih besar bisa menahan kutukan dari Fairy Tail. Tapi sudah jelas Vega tidak punya kekuatan kutukan. Jadi saya berasumsi Vega juga punya kekuatan tersembunyi. Bisa jadi kasusnya seperti Serpo yang tidak sengaja membangkitkan kekuatan Ayase. Bisa jadi ke depannya Vega akan mendapatkan peningkatan kekuatan. Lalu kenapa Fairy Tail kabur sekarang? Bukankah dia adalah salah satu yokai paling berbahaya? Saya menduga Sanjome sudah membagi kartu Fairy Tail kepada beberapa orang. Jadi orang yang bertemu Adachi cuma mendapatkan satu kartu. Dengan cara begini Fairy Tail tidak mungkin kalah jika tidak berkumpul di satu tempat. Tapi jika satu kekuatan tidak bisa mengalahkan lawan di sana, dia akan memilih mundur karena tidak punya kekuatan yang lain. Makanya dia berkata seperti itu setelah tidak bisa mengendalikan Vega. Oke, mumpung masih di sini kita bahas Adachi sekalian. Kekuatan vampir Jiangshi masih ada dalam kuasa Adachi. Dan sekarang dia tidak punya sekutu untuk bertarung. Ada kemungkinan Adachi akan masuk ke dalam daftar buronan Sanjome. Jadi tidak menutup kemungkinan Adachi akan beraliansi dengan kelompok Okarun. Dan mungkin kekuatan Murakami akan diberikan kepada seseorang. Oke, jadi masalah di kota Kamikoshi sudah teratasi. Jadi sekarang kita berpindah ke kota Tokyo untuk melihat kondisi Ayase. Pertama yang ingin saya bahas adalah di mana lokasi mereka berada. Setelah menelusuri ke sana kemari, akhirnya saya menemukan lokasinya di dunia nyata. Dan itu adalah Haneda International Airport. Lebih tepatnya berada di Terminal 2. Bisa kalian lihat seperti ini yang terlihat pada manga. Dan ini adalah foto dari dunia nyata. Benar-benar sangat mirip. Jika ingin melihat lebih banyak, silakan cek video dari Flying Dati yang satu ini. Ada komentarku juga di sana. Oke, awalnya saya berpikir bahwa Manjiro akan menyetir sampai ke prefektur Shimane. Ternyata Manjiro cuma mengantarkan sampai ke bandara Haneda. Dan Seiko menyerahkan urusan di sini kepada Manjiro. Ternyata tulang rusuk Seiko patah dari pertarungan sebelumnya. Jadi Manjiro meminta Seiko meminum obat setiap 6 jam sekali. Sementara Ayase memanggil Famola tapi tidak mendapatkan balasan. Seolah Famola tidak bisa mendengar suara Ayase. Padahal Joji masih bisa melihat Ayase seperti biasa. Apa jangan-jangan kutukannya semakin menguat dan efeknya semakin besar? Jika terus begini, Ayase bisa berakhir seperti manusia kurcaci, yang berakhir tidak terlihat dan dilupakan semua orang. Famola dengan kekuatan spiritual sebesar itu saja tidak bisa melihat Ayase. Bisa jadi yang bisa melihat Ayase tinggal sedikit. Joji sudah jelas bisa. Mungkin sisanya cuma Zuma dan Seiko yang berada di sini. Lawan Ayase adalah waktu. Semakin lama akan semakin buruk. Padahal mereka belum berangkat dari Tokyo. Dan kota tujuan mereka adalah prefektur Shimane.
yang mana berada di bagian selatan negara Jepang. Padahal kita baru saja mendapatkan 2 kemenangan beruntun. Tapi sepertinya Yukinobu Sensei tidak mengizinkan kita untuk bernafas lega. Dan chapter 191 diakhiri dengan kelompok Aira yang sudah bergabung dengan kelompok Okarun. Dan Aira langsung memeluk Okarun tanpa basa-basi. Seharusnya aku yang berada di sana. Tapi jangan tutup dulu videonya. Saya ingin menebak apa yang menjadi rencana utama Sanjome. Tadi Sanjome berkata bahwa beberapa orang mempunyai ID Kosmos. Dan secara spesifik ilustrasinya menunjukkan Ayase. Memang dalam translate bahasa Indonesia sudah diberikan penjelasan singkat bahwa ID Kosmos adalah alam bawah sadar yang mengatur tindakan manusia. Tapi bisa juga itu adalah suatu kekuatan spesial dari alien. Makanya Sanjome menjadikan Ayase sebagai target utama. Dan rencana Sanjome sudah terbongkar kepada Adachi, bahwa Sanjome akan melakukan segala cara untuk melemahkan targetnya, termasuk menyakiti orang-orang terdekat Ayase. Itulah kenapa Sanjome menyerang Seiko, dan sekarang kelompok Aira dan Okarun. So far rencana Sanjome tidak berjalan dengan semestinya. Tapi semakin kesini keberadaan Ayase semakin menghilang. Saya curiga Sanjome adalah orang terakhir yang bisa melihat Ayase. Dan Sanjome bisa mengembalikan Ayase dengan syarat, yaitu memberikan kekuatannya kepada Sanjome. Pastikan kamu subscribe supaya kecurigaan saya tidak terjadi. Jadilah bagian dari 20.000 anggota pertama Kerajaan Sains. Oke, sekian dulu video kali ini. Semoga videonya bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.